Assalamualaikum Bang Pitung. Bang, maafin Aye. Yang Aye tidak bisa membantu Bang Pitung yang dikhianatin sampai ditembak mati dengan pelor emasnya si Haine. Tenangkanlah roh abang. Aye berjanji dan bersumpah akan meneruskan perjuangan abang demi kepentingan rakyat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official dimanapun berada, kali ini kita jumpa lagi dengan Raden Mas Official dalam sebuah kisah sejarah jawara dari tanah Betawi yang bernama Ji-ih. Sebelum kita masuk ke dalam kisah cerita ini, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official agar supaya bisa berkembang lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah ini. Berikut ini adalah kisah sejarah dan petualangan jawara Betawi bernama Ji-ih, sebuah cerita fiksi berlatar sejarah zaman penjajahan Belanda, yang menggambarkan keberanian dan semangat rakyat Betawi dalam melawan. Ji-ih, jawara Betawi yang tak pernah takut company. Anak Betawi yang punya nyali. Di kampung Balekambang, Jakarta tempo dulu, hiduplah seorang pemuda bernama Ji-ih. Badannya tegap, matanya tajam kayak elang, dan langkahnya mantap. Ji-ih bukan anak orang kaya, tapi dia punya satu hal yang gak semua orang punya, nyali dan hati yang bersih. Sejak kecil, Ji-ih sering lihat warga kampung diperas pajak sama company Belanda. Dia lihat sendiri emak-emak nangis karena padi diangkut paksa, anak-anak kelaparan, dan bapak-bapak dipaksa kerja rodi. Hatinya panas, tapi dia tahu, sabar dulu, belajar dulu. Dia belajar silat dari Guru Marjo, seorang jawara sepuh yang pernah kabur dari penjara Master Cornelis. Ji-ih gak cuma jago silat, tapi juga belajar ngaji, ilmu kebatinan, dan strategi gerilya. Mulai melawan, aksi pertama Ji-ih. Suatu hari, company datang ke kampungnya buat narik pajak tambahan. Mereka bawa senjata dan paksain warga nyerahin hasil bumi. Tapi kali ini beda, Ji-ih muncul di tengah-tengah pasar sambil bawa golok pendek warisan gurunya. Hei, Haine! Company busuk! Bule kebaran! Ala gojo lu ya! Pembunuh rakyat! Sebung! Siapa itu orang gila? Ngai, lupa ingat, Tuan Suko. Ji-ih, Tuan Scott. Kawan seperguruannya si Pitung. Hei, tukang mukul. Ayo, itu orang gila. Pengecut! Ayo. Ayo! Mampus lu! Hei! Maju! Siapa lagi? Ayo! Ya! Ya! Ayo, maju! Maju dah! Ayah, tolol. Bang! Hei! Mana lagi tukang-tukang pukul lu, ha? Berduri! Sadakus! No! Semua orang-orang jahat mesti kasih mati! Benar-benar kejam lo ya, Heng. Ya, gue belum mati. Ntar lu tunggu pembalasan gue lo. Dengan satu hentakan kaki dan suara lantang, dia bilang, "Cukup sudah kalian nindas orang kampung. Ini tanah kita, bukan tanah kalian." Bentrok pun pecah. Ji-ih berhasil ngalahin 3 serdadu Belanda dengan kelincahan dan silat Betawi. Sejak itu,
Nama Ji mulai dikenal sebagai jawara pemberontak, buronan dan gerilyawan. Karena aksinya, Ji jadi buronan. Tapi dia gak gentar. Dia kabur ke hutan Ciganjur, lalu bikin kelompok kecil berisi anak-anak muda yang mau melawan. Mereka nyebut diri Laskar Ji. Malam-malam, mereka nyerang pos Belanda, bakar gudang beras milik penjajah, dan bebaskan para tahanan di penjara kecil kampung. Ji pakai strategi gerilya, serang cepat, mundur, sembunyi di rawa atau kebun pisang. Dalam waktu beberapa bulan, kompeni kalang kabut. Bahkan ada satu letnan Belanda bilang, si Ji lebih licin dari belut di musim hujan. Dikhianati kawan sendiri. Sayangnya, perjuangan Ji gak mulus terus. Salah satu anak buahnya yang dulu ditolong dari hukuman gantung, bernama Ranta, mulai iri. Dia bocorin lokasi markas Laskar Ji ke Belanda demi sekantong emas. Markas Ji diserbu, banyak temannya gugur, tapi Ji selamat. Dia tahu, perjuangan harus lanjut. Dengan sisa-sisa pasukan, Ji pindah ke Tanah Abang, lalu bersembunyi di antara pedagang pasar. Dia bikin jaringan perlawanan diam-diam, sambil terus menyebar semangat perlawanan. Ji dan Si Pitung. Astagfirullah. Loi. Iya bang. Lu ngapain ngikutin gue? Nah abang lagi ngapain? Orang KTI. Gue lagi bingung nih. Emangnya ada apa sih? Ayo. Abang mukanya kelihatannya kayak orang kebingungan aja. Emangnya ada apa sih? Gua kagak tahu deh. Gua nggak bisa ngomong. Emangnya kenapa? Duit penjualan kambing kong haji ada yang nimpe. Hah? Kurang ajar. Siapa sih orangnya yang berani cabut kumis macan? Biar yang beresin bang. Sabar, Gue juga rasain. Ada yang kagak beres di kampung ini belakangan ini. Rakyat makin ciut aja sawenya. Tuan tanah makin lebar aja sawenya. Kagak ada satu manusia yang berani bantah. Gile nggak lo? Pejajaran tuh orang. Noh, lu lihat. Lu lihat nggak noh tuh patok? Hah. Kalau begitu biar ayah aja yang cabut tuh patok bang. Terserah lo deh. Gue mau lapor dulu sama Kong Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa susahnya sih nyabutin tuh patok? Bangsat bang. Iya.
Ayo mulai turun. Pacul, jangan takut-takut. Ji tanggung jawab. Ayo Pacul. Ayo. Siapa yang kasih izin petur di sini? Nih. Set. Ajar. Boleh. Udah kuat loh. Kagak doyan nasi lagi rupanya ya. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Somad ya? Betul. Masih ingat sama saya? Ji kan? Bangsat, pengkhianat. Gua nggak apa-apa. Gua cuma ambil jimatnya sepitung. Nih, gua kembaliin sama lo. Kroyok! Yes. Ayo maju. Lawan! Si mau ngelawan nih. Kabur! Hei, pengkhianat! Mau lari kemana lu, ha? Bang Sobat! Masih melawan lu. Dalam pelariannya, Ji pernah bertemu dengan si Pitung, jawara legendaris dari Rawa Belong. Mereka saling hormat dan tukar ilmu. Bahkan ada yang bilang, Ji pernah bantu Pitung kabur dari penyergapan di kebun jeruk. Dua jawara ini sempat bareng-bareng menyerbu pos Belanda di Harmoni. Mereka lari melintasi gang sempit, loncat di atas gerobak, bikin company kehilangan jejak. Akhir kisah Ji, tahun 1895, Ji dikabarkan hilang di sekitar Muara Angke. Ada yang bilang dia tenggelam waktu kabur lewat perahu. Namun, bagi warga Betawi, Ji gak pernah mati.
Namanya masih disebut-sebut di langgar, di warung kopi, dan di gelanggang silat. Dia jadi lambang keberanian, kejujuran, dan cinta tanah air. Ji adalah salah satu jawara Betawi selain Pitung yang punya keberanian tanpa pamrih, melindungi rakyat kecil, tidak takut mati demi kebenaran, memegang janji dan harga diri. Assalamualaikum Bang Pitung. Bang, maafin Aye. Yang Aye tidak bisa membantu Bang Pitung yang dikhianatin sampai ditembak mati dengan pelor emasnya si Haine. Tenangkanlah roh abang. Aye berjanji dan bersumpah akan meneruskan perjuangan abang demi kepentingan rakyat. Allahu Akbar. Bang, Aye permisi bang. Assalamualaikum Bang Pitung. Demikianlah, para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, kisah tentang jawara dari tanah Betawi Ji. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran hidup. Simak terus channel Raden Mas Official, dengan kisah-kisah dan cerita lainnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa dukung channel Raden Mas Official, dengan cara like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar supaya dapat berkembang lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.